bulan Ramadan itu antara siang sama malamnya bagusan malamnya. Antara siang sama malamnya mustajaban malamnya. Antara siang sama malamnya banyakkan doa-doa ijabah, banyakkan kebaikan-kebaikan turun pada waktu malamnya. Kalau siangnya kamu puasa aja udah gitu. Udah puasa aja udah cukup gitu. Ya meskipun masa puasa terus tiduran terus ya jangan juga gitu ya. Tapi maksudnya tuh ibarat gak banyak amal-amal sunnah yang kamu kerjakan di waktu siang gitu, masih agak mendingan. Jangan sampai malamnya isinya cuman tidur, taraweh boro-boro gitu kan. Apalagi bulan puasa, ini siklus Ramadannya banyak orang Indonesia nih. 10 malam pertama kebanyakan di masjid, 10 malam tengah kebanyakan di mall, 10 malam terakhir kebanyakan di terminal, bandara, stasiun. Mau pada mudik teman-teman, biasanya 10 hari habisnya lebaran kebanyakan di Pegadaian. Duit udah habis, pada gadain tuh kalung apa gitu ya, biar buat balik lagi ke Jakarta. Masya Allah. Sehingga sekalian saya muliakan, ini nih kita bisa mesti jagain malamnya tuh tarawih jangan sampai tinggal. Nah di antara malam-malam Ramadan itu ada 3 malamnya yang paling mulia, jangan sampai kamu lewatkan. Yang pertama, malam pertama di bulan suci Ramadan disebut Lailatul Nadhrah, malam pandangan kasih sayang dari Allah. Ini mesti banget nih kita cari nih malam pertama Ramadan, udah pasti tanggalnya. Pokoknya datang malam pertama Ramadan tuh baik-baik dah. Bener-bener jagain. Bukan hanya badan tapi hati. Sebab Allah tuh gak ngelihat badan, lebih fokus kepada hati. Hati kamu ada di mana? Hati kamu ada di mana? Teman-teman sekalian, Allah liatin hatinya. Kalau ada hati Allah lihat tidak menginginkan kecuali Allah, Allah akan muliakan hati tersebut. Allah akan naikkan ruhnya, Allah akan naikkan jiwanya menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan dekatkan kepada kebahagiaan, Allah akan dekatkan kepada kekasihnya Nabi Muhammad, Allah akan dekatkan kepada surga. Malam pertama Ramadan, datanglah di malam pertama Ramadan dengan hati yang inkisar, dengan hati yang penuh kepasrahan, dengan hati yang penuh ketawaduan. Mudah-mudahan Allah SWT berkenan menerima kita, insya. Kemudian yang kedua, malam 17 Ramadan biasa disebut dengan Lailatul Haul, Ahli Badr, malam haulnya Ahli Badr. Sebab Ahli Badr itu perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Nah itu teman-teman, malam tersebut silakan baca namanya Jaliyatul Qadar, nama para ashabil Badr, orang-orang yang tewas di medan peperangan Badar gitu, atau yang mengikuti perang Badar bersama dengan Nabi Muhammad. Semuanya ada 313 orang, namanya disusun dalam kitab namanya Jaliyatul Qadar. Kalau bisa tuh bisa baca alhamdulillah, tapi kalau misalnya enggak, sekurangnya baca qasidah Badar, baca sholawat Badar ya. Pada tahu tuh kan, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Itu kan di akhir-akhirnya tuh bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah gitu ya. Kita minta kepada Allah keberkahannya Nabi Muhammad dan keberkahan para ahl Badr, para ashabil Badr. Itu teman-teman saya sekalian, malam 17 Ramadan. Dan yang terakhirnya adalah malam Lailatul Qadar yang tersembunyi di selama bulan suci Ramadan. Kemungkinan meskipun tersembunyi, kemungkinannya terjadi pada malam-malam ganjil
Ya, dari 15, 17, 19, 21 dan seterusnya. Nah, kemungkinannya lagi, lebih kemungkinan lagi terjadi pada malam ganjil 10 hari terakhir. Jadi 21, 23, 25, 27, 29. Gitu ya. Cari aja. Malamnya itu enggak panas ya, lebih sejuk daripada udara yang sebelum-sebelumnya, gitu kan. Ada angin bertiup sepoi-sepoi aja, nggak kenceng gitu anginnya. Tapi teman-teman nggak usah terlalu perhatikan urusan-urusan cuaca. Takutnya kamu malah justru jadi kehilangan Lailatul Qadar. Malam 21 kayaknya anginnya kekencengan. Malam 23 tapi ini gerah kok. Malam 20, malam 25, begitu ya. Ini agak-agak gerimis, enggak nih kayaknya nih. Malam 27, hujan lebat. Malam 29, pakai badai segala. Hujannya, gak dapet itu. Gak kayak gitu teman-teman, gak kayak gitu. Kita cari, malam 21, ini dia nih Lailatul Qadarnya, bismillah. Toh juga kamu gak ada ruginya. Kalau gak nyampe, maksudnya kalau gak ada Lailatul Qadar, kamu juga tetap berpahala teman-teman. Dan tetap berlipat ganda juga gitu. 23, jangan-jangan ini nih, ayo bismillah. 25, ayo bismillah. 27, bismillah. 29, bismillah. Itu kalau ditarim tuh ya, 21, 23, 25, 27, 29, hataman di masjid-masjid besar, orang gak ada yang tidur. Sampai sahur. Mereka tuh baru bubar dari masjid itu, masjidnya tuh full teman-teman, sampai ke jalan-jalanan. Dan itu bubarnya bisa saya sholat subuh. Saya tuh begitu tahu ibadahnya orang-orang tarim, saya jadi mikir, ya ampun nih kalau orang di negara saya dapat surga nih yang bagian yang mana ya? Kayaknya kita nih kalau masuk surga nggak tahu nih surga yang bagian yang mana nih teman-teman. Masya Allah, kayak kagak ada beda-bedanya gitu antara malam puasa sama malam gak puasa, gitu kan. Kita kayak terlalu sibuk sama seremonial. Kita tuh mau sibuk-sibuknya sama undangan bukber. Kita tuh yang sibuk-sibuknya sama urusan sahur on the road. Sibuknya tuh sama urusan-urusan seremonial gitu. Ya Allah, yang ibadahnya melangitkan doa kepada Allah, kita mengangkasakan ibadah kepada Allah, menaikkan hati yang meratap takut kepada Allah, hati yang merintih malu kepada Allah, hati yang ingkisar kepada Allah, hati yang patah karena merindukan Allah. Siapa di antara kita yang melakukannya pada malam-malam Ramadan? Saudaraku sekalian saya muliakan, Allah memandang hati-hati kita. Yuk, katanya Imamul Haddad, andai 11 bulan kamu pakai buat urusan duniamu, jadikanlah 1 bulan aja kamu pakai buat urusan akhiratmu, yaitu bulan suci Ramadan. Andai 1 minggu nih kata Imamul Haddad kamu pakai buat urusan duniamu, kamu pakai hari Jumat buat urusan akhiratmu. Begitu teman-teman. Makanya kita berusaha dah insyaallah. Aina lasiyam wal qiyam, qiraatil Quran, banyakin baca Al-Quran. Yuk usahain biar ada hatamannya selama bulan suci Ramadan. Yang kemarin dah hatam sekali, Ramadan kali ini 2 kali insyaallah. Kemarin 2 kali, sekarang ini 3 kali insyaallah. Dan seterusnya teman-teman. Dan seterusnya. Saya alhamdulillah, mata saya ini masih bisa ketemu sama orang yang kalau bulan suci Ramadan, mereka hatam Al-Quran sebanyak hari dalam Ramadan. Harinya 30 mereka hatam 30, harinya 29 mereka hatam 29. Setiap sehari sekali hatam, 1 hataman Quran, 1 hataman Quran. Baca Al-Ikhlas 3 kali Ustaz? Enggak. Sama aja dengan Al-Ikhlas 3 kali kan kayak hatam Quran tuh. Enggak gitu, itu akal-akalan kita ya enggak? Nah gitu, mereka baca dari Fatihah ke An-Nas. Enggak kayak kita yang dibalik dari An-Nas ke Al-Fatihah. Ya Allah, Masya Allah. Ketemu saya, yang tiap 2 hari hatam Quran, ketemu saya.
Saudaraku sekalian saya muliakan, yuk menjadi salah satu bagian dari yang memperbanyak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang bisa disyafaati oleh Al-Quran dan dicintai oleh orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan Allah bantu kita untuk mengerjakannya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Habib Umar bilang, kurangi selama bulan Ramadan, kita minta sama Allah untuk Allah jadikan kita bisa mengurangi ketiga hal ini di bulan suci Ramadan. Apa itu? Kurangi makan, kurangi tidur, kurangin bicara, kurangin ngobrol. Teman-teman sekalian, kurangi makan, kita udah tahu kan, bulan suci Ramadan nih intinya adalah mengurangi makan. Jangan sampai bulan suci Ramadan kamu nggak ngurangin makan, kamu hanya menggeser waktu makan. Ya kan? Waktunya sarapan kamu ganti ke buka puasa, segala macam tuh, lontong 2 biji, kemudian lagi bihun, martabak, apalagi tuh pastel, sambusa, ditambah dengan es campur. Waduh, itu sih namanya udah lebih dari menu sarapan itu. Waktunya makan malam gitu kan, kayak makan siangnya. Waktunya yang makan malam, makan siangnya diganti dengan makan malam. Kemudian waktunya sahur sebagai bagian dari makan malamnya. Itu kan namanya bukan puasa, itu mah namanya takhir waktu makan. Jadi niatnya jangan nawaitu soma ghadin, nawaitu takhirul ghada ilal asya. Ya Allah, saya niat mengakhirkan makan siang saya ke makan malam. Orang makan habis-habisan dari ujung ke ujung, kamu bikin bilangnya sebagai puasa. Puasa model apa itu? Kita tetap pada teori makan yang diajarkan sama Nabi, teman-teman. Berhenti makan sebelum kenyang. Berhenti makan sebelum kenyang. Nabi itu cuma sepertiga aja kok. Sepertiga buat makanan, sepertiga buat minum, sepertiga buat saluran nafas. Karena teman-teman, kalau kamu makan terlalu kenyang, nafasnya susah. Betul nggak? Nafasnya pendek-pendek tuh. Udah berasa banget tuh kalau udah makan sampai kekenyangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin gitu tuh. Gara-gara kekenyangan. Belum lagi ditambah kalau pas waktunya ruku ataupun sujud suka yang terus makanannya keluar ke mulut. Iya, siapa yang suka kayak gitu? Malu. Saudara sekalian, gaya kamu puasa dari zaman kecil, zaman SD sampai sekarang kagak ganti-ganti. Udah puasa berapa puluh tahun, masa nggak naik-naik kelas juga gitu kan? Ayolah kita belajar nih untuk menyedikitkan makan bahkan di saat malam. Bahkan di saat malam, tuh keren tuh. Kalau tetap bisa menyedikitkan makan bahkan di saat malam, jagoan tuh. Insya Allah jadi pemenang kehidupan. Insya. Tapi sahur jangan ditinggal, karena sahur berkah. Kata Nabi, tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Karena sahur itu buat ngebedain puasa kita sama puasanya orang Yahudi. Dan karena sahur itu juga membantu kita untuk lebih kuat dalam kita berpuasa. Ya, sahur walaupun nggak harus nasi, nggak harus makanan berat, walau bujur atin minal ma, walaupun dengan hanya seteguk susu misalnya, walaupun dengan hanya seteguk air madu misalnya begitu ya. Nah, itu udah dianggap sebagai sahur juga gitu. Sedikit sekalian saya muliakan, sedikitin makan, sedikitin tidur. Jangan berdalilkan naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa kan ibadah. Jadinya saya ya ibadah teruslah saya. Tidur terus sepanjang puasa ya, nggak gitu caranya teman-teman. Maksudnya itu kalau bahkan tidur aja ibadah, apalagi baca Quran, apalagi zikir gitu kan ya. Insya Allah. Di Tarim tuh dulu kalau bulan Ramadan, saya inget banget tuh. Ada waktunya anak Darul Mustafa itu bikin jadwal puasa gitu. Diajukan kepada Habib Ali Al-Jufri. Diajukan kepada beliau, nih udah setuju enggak gitu. Kalau Habib Ali setuju, waktu itu masih iniannya Habib Ali ya.
pimpinan Darul Mustafa. Terus habis itu ke Habib Ali, baru ke Habib Umar. Kalau udah disetujui sama Habib Ali, baru ke Habib Umar gitu. Dilihat nih sama Habib Ali nih, habis maghrib gitu kan, habis isya terawih, habis ini, sampai malam tuh kan. Terawihnya aja pakai 2 juz Al-Quran, Habib Umar tunggu imamin. Habis itu kemudian witirnya 11 teman-teman. Witirnya 11, baca hampir 1 juz Al-Quran. Jadi Habib Umar tuh kalau selama bulan suci Ramadan, hatam Quran dari terawihnya aja 2 kali tuh Habib Umar tuh. Hampir 2 kali, hampir 2 juz gitu Al-Quran yang beliau hatamkan, 2 juz Al-Quran yang beliau hatamkan setiap malamnya. Teman-teman sekalian, akhirnya nih dilihat nih, sampai ke subuh, abisnya subuh itu ada baca zikir, abisnya baca zikir itu ada sholat isyraq, sholat duha. Abisnya sholat duha tuh Habib Umar ada ngasih kajian. Abis isyraq tuh Habib Umar ada ngisi kajian gitu, sebentar gitu, sampai sekitaran jam 7 kalau di waktu kita gitu ya. Abis itu tidur, sekitar 2 jam, 3 jam tuh dikasih waktu buat tidur. Kan dikit banget nah. Habib Ali Jufri lihatnya kayak gini, oh ini yang jam pagi nih jam 7 sampai jam 10 tidur nih. Iya Bib. Jam 7 sampai jam 10 nih. Iya Bib. Dipikirnya pengurus Darul Mustafa gitu kayak yang dikit banget nih, kurang, kesian gitu anak-anak. Ternyata kata Habib Ali Jufri pakai tidur nih. Emang mestinya gimana Bib? Nahan ahli tarim idza jaa Ramadan manimna illa ala ghafawah. Kami nih orang tarim, kalau datang bulan suci Ramadan, kami nggak tidur kecuali karena ketiduran. Ya Allah, ya Allah. Coba tuh kamu tuh, yang kalau amat tidur tuh waktunya hitung-hitungan banget. Saya kurang tidur kemarin, dari 8 jam saya cuman tidur 4 jam, berarti sekarang nih masih punya utang tidur 4 jam. Ini suka hitung-hitungan tidur. Masya Allah, Masya Allah. Nahal ahl tarim fi Ramadan manimna illa ala ghafawa. Kami di bulan Ramadan gak tidur kecuali karena ketiduran. Tuh teman-teman saya sekalian, kita belajar kurangin tidur. Belajar buat ngurangin tidur selama bulan suci Ramadan. Gak juga bisa kayak ahli tarim, terlalu jomplang banget ya. Tapi seenggaknya dikurangin. Biasanya kamu tidur berapa jam? 8 jam, oke sekarang kurangin 6 jam. Biasanya tidur berapa jam? 6 jam udah cukup kok. Oh sekarang kurangin 4 jam. Sekarang kurangin 5 jam gitu. Kurangin. Tapi yang dikuranginnya itu pakai buat baca Quran. Gak apa-apa loh teman-teman. Kamu baca Quran sampai ketiduran tuh gak apa-apa. Baca aja gak apa-apa. Oh, baca gitu sampai ketiduran gitu kan. Habis itu mana dia tuh ya? Kalau duduk kan gak batal ya. Kalau tidur ambil duduk tuh gak apa-apa, baca lagi, tiduran lagi gitu kan, tiduran lagi. Itu kalau kayak begitu tuh nanti Qur'annya di akhirat bakal datang pemberi syafaat. Ya Allah, aku telah mencegahnya dari tidur, ngantuk-ngantuk aja dia tetap pembacaku. Ya Allah, syafaatilah dia pada hari ini. Gitu. Tapi bukan berarti ya udah kalau gitu baca Qur'an nunggu ngantuk aja. Gak gitu juga yang saya. Kemudian yang ketiga yang mesti dikurangin katanya Sayyidil Habib Umar bin Hafid adalah bicara. Kurangin bicara. Udah tahu dong sebabnya kenapa. Kita tuh kalau bicara nantinya takut. Tuh dia tuh yang bisa bikin batal-batal pahala puasa kita tuh. Ntar kalau kebanyakan ngomong ada ngomongin orangnya, kebanyakan ngomong ada nyakitin orangnya, iya kan? Kalau kebanyakan ngomong ada bohong-bohongnya, takutnya kayak gitu. Jadi mendingan aman-aman dah waktu kita berbicara kita pakai aja buat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Banyakin zikirnya Ramadan, syahadat, istighfar, minta surga, mohon perlindungan dari api neraka seperti yang diajarkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, jannata wa na'udzubika minan nar. Nah itu banyakin tuh, banyakin baca. Kemudian yang doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, itu diajarkan Nabi kepada Sayyidah Aisyah. Katanya Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, lau adraktu Ramadan mada aqra, lau adraktu Lailatul Qadar mada aqra. Wahai Rasul, kalau saya nemuin Lailatul Qadar apa yang mesti saya baca? Nabi Muhammad ngasih tahu Aisyah, kalau kamu dapetin Lailatul Qadar bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Gitu, fa'fu anni gitu ya.
Bismillah, insya Allah mudah-mudahan bisa kita amalkan. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk dapat mengamalkannya. Mudah-mudahan umur kita sampai ke bulan Ramadan kasih sehat, zahir batin. Badan kita sehat, pikiran kita sehat, hati kita sehat, anak-anak kita semua sehat, suami sehat, orang tua sehat, semua saudara-saudara sehat, biar enak jalanin ibadah puasa Ramadan. Dibantu kita untuk dapat mengerjakan semuanya dengan cara-cara yang paling baik. Insyaallah ala hadhihi niyyah bi kunniyah salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pengajar di sini mohon maaf lahir batin atas segala salah hilaf saya selama mengajar, terutamanya kepada sahibatul bait ya. Minta maaf semuanya kalau ada salah-salah dari saya. Dan kalau teman-teman punya salah sama saya udah saya maafin. Jangan dikira saya doang punya salah.